Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viola Magdalena Alia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak John selaku guru mata pelajaran sosiologi, yaitu menjelaskan tentang teori dari ahli-ahli sosiologi. Dan di sini saya akan menjelaskan teori dari seorang ahli sosiologi yang bernama Emile Durkheim. David Emile Durkheim atau yang lebih dikenal dengan Emile Durkheim lahir pada 15 April tahun 1858 di kota Epinal di negara Prancis. Durkheim lahir dari keluarga Yahudi yang taat. Ayahnya bernama Moïse Durkheim dan ibunya bernama Melanie Isidore Durkheim. Latar belakang keluarga Emile Durkheim adalah dari komunitas Yahudi tradisional. Ayah, kakek, serta kakek buyutnya adalah rabi atau pendeta Yahudi. Pada saat masih kecil, Emile Durkheim sempat bersekolah rabi, tapi ia memutuskan untuk keluar karena minatnya yang lebih besar pada bidang sosiologi dan filsafat. Selanjutnya, Emile Durkheim tumbuh sebagai siswa yang cerdas dan bersekolah di École Normale Supérieure di Paris tahun 1879, yaitu sebuah institusi terkemuka yang banyak menghasilkan intelektual terkenal. Di sana, ia belajar ilmu filsafat dan ilmu sosiologi. Ia juga banyak membaca karya-karya dari pemikir-pemikir terkenal pada masanya, seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer. Kemudian, pada tahun 1895, Emile Durkheim mendirikan Departemen Sosiologi di Universitas Bordeaux di Paris, yang menjadikannya universitas sosiologi pertama di Eropa. Dengan didirikannya departemen ini, menjadi langkah yang signifikan dalam mengakui sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Setahun kemudian, Emile Durkheim menerbitkan jurnal L'Année Sociologique yang memuat artikel-artikel ilmiah dalam bidang sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Jurnal ini telah menjadi publikasi dari banyak kontribusi penting dalam pengembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu. Selain itu, Emile Durkheim juga banyak mengembangkan teori-teori sosiologi dan menerbitkan buku-buku yang terkenal. Ada 5 teori-teori terkenal dari Emile Durkheim. Yang pertama, teori fakta sosial. Durkheim memperkenalkan konsep fakta sosial sebagai objek utama sosiologi. Menurutnya, fakta sosial adalah norma, nilai, dan tindakan kolektif yang ada di masyarakat dan mempengaruhi perilaku individu. Durkheim menekankan pentingnya mempelajari fakta sosial secara objektif dan memahami peran mereka dalam memelihara kestabilan sosial. Yang kedua, teori solidaritas sosial. Emile Durkheim mengembangkan konsep solidaritas sosial, yaitu ikatan yang mempersatukan anggota-anggota masyarakat. Ia membedakan antara solidaritas mekanik dari solidaritas organik. Konsep solidaritas sosial ini memberikan pemahaman tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan berinteraksi. Yang ketiga, teori pembagian pekerjaan. Durkheim mempelajari pembagian pekerjaan dalam masyarakat dan mengamati peran dan fungsi yang dimainkan oleh spesialisasi pekerjaan. Ia berpendapat bahwa pembagian kerja memengaruhi solidaritas sosial dan integrasi masyarakat. Menyatakan bahwa dalam masyarakat modern terdapat peralihan dari solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik yang didorong oleh spesialisasi dan saling ketergantungan. Yang keempat, teori kontrol sosial. Durkheim mengemukakan teori kontrol sosial yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengatur dan mengendalikan perilaku individu. Ia berpendapat bahwa kontrol sosial adalah mekanisme yang memastikan individu mematuhi norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Durkheim menganggap kontrol sosial sebagai faktor penting yang mempertahankan kestabilan sosial. 5. Teori bunuh diri. Durkheim menganalisa faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tingkat bunuh diri dalam masyarakat. Durkheim menunjukkan bahwa fenomena bunuh diri dapat dipahami melalui faktor-faktor sosial, bukan hanya faktor-faktor individual. Ia mengidentifikasi 3 jenis bunuh diri, yaitu egoistik, altruistik, dan anomi. Selain teori-teori, terdapat buku-buku terkenal karya Emile Durkheim, seperti yang pertama,
The Division of Labor in Society. Buku ini karya pertama Emil Durkheim yang menggambarkan konsep pembagian kerja dalam masyarakat. Yang kedua, Suicide: A Study in Sociology. Buku ini merupakan karya yang terkenal dan berpengaruh dalam bidang sosiologi. 3. The Elementary Forms of Religious Life. Buku ini membahas tentang sifat dan fungsi agama dalam masyarakat. Keempat, Sociology and Philosophy. Buku ini berisi kumpulan esai dan tulisan Durkheim tentang hubungan antara sosiologi dan filsafat. Yang kelima, Professional Ethics and Civic. Buku ini berisi kumpulan tulisan Durkheim tentang etika profesional dan moralitas warga negara. Sekian dari saya, terima kasih karena telah mendengarkan. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan dapat diterima, serta dapat menambah wawasan kita semua. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih.